Apa kabar teman-teman? Baik-baik semua kan? Semoga semua juga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan masakan Papi Ipan. Senang sekali teman-teman saya bisa hadir kembali menyapa teman-teman pada kesempatan kali ini. Sekarang saya akan membuat masakan atau tumis, yaitu tumis pare, atau orang Jawa bilang biasanya oseng pare ya. Banyak orang yang tidak suka pare karena rasanya yang pahit. Namun pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat tumis pare supaya dia tidak pahit dan bisa dinikmati oleh seluruh keluarga kita. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini ya teman-teman. Dan buat yang baru pertama kali datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari channel ini. Baiklah teman-teman, bagaimana cara memasak tumis pare yang tidak pahit dan enak rasanya akan kita mulai ya. Simak terus dan tonton terus video ini sampai selesai. Ayo kita memasak. Inilah bahan-bahan dan bumbu yang akan kita gunakan untuk membuat tumis pare atau oseng pare ya teman-teman. Silahkan disimak apa saja bahan dan bumbunya serta berapa banyak takaran-takarannya. Sudah saya catatkan ini teman-teman. Pertama-tama pare kita cuci bersih, lalu kita belah dua dan kita buang bijinya atau isinya ya teman-teman sampai bersih. Kemudian kita potong-potong kira-kira tipis-tipis saja ya, sekitar 2 atau 3 mili nih seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita siapkan garam sekitar 1 sendok atau sampai 1,5 sendok makan. Kita taburkan ke potongan pare ini ya. Lalu kita aduk-aduk supaya rata dan juga setelah itu kita remas-remas ya. Pare yang sudah kita taburin dengan garam ini kita remas-remas ya. Tujuannya supaya mengeluarkan cairan yang ada di dalam pare ini yang menyebabkan pahit rasanya. Ya, pare ini kita remas-remas sampai benar-benar semuanya rata dan semuanya terkena dengan garam dan bisa dikatakan sampai semua pare ini keluar cairannya ya. Oke, seperti ini teman-teman, kita remas-remas terus ya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini akan keluar airnya ya. Kadar airnya akan berkurang dan pahitnya pun jauh berkurang. Setelah itu bisa kita diamkan dahulu sekitar 10 menit ya. Kemudian nanti kita cuci bersih. Kita bilas 2-3 kali ya, supaya benar-benar bersih dan kadar garamnya pun berkurang. Nah, sambil menunggu 10 menit itu kita bisa potong-potong bawang merah dan bawang putih serta bahan yang lainnya yaitu cabai ya. Supaya menghemat waktu sambil menunggu kita bisa kerjakan yang lainnya. Seperti ini nih, memotong bawang merah, bawang putih dan juga cabainya. Setelah bawang putih, bawang merah dan cabai kita potong-potong dan pare yang tadi kita lumurin dengan garam sudah kita cuci bersih dan kita bilas 2-3 kali, maka kita sudah siap untuk memasaknya. Langkah pertama, kita panaskan dahulu minyak goreng ya yang sekitar 5 sendok makan tadi. Kita panaskan sampai benar-benar panas, lalu kita masukkan bawang putih dan bawang merah tentunya yang sudah kita potong-potong dan kita siapkan tadi ya. Oke, kita tumis bawang putih dan bawang merah seperti biasa sampai berwarna kuning kecoklatan dan berbau harum. Barulah kita masukkan bahan-bahan lainnya. Ya, ini kita tumis-tumis bawang putih dan bawang merahnya ya. Sudah nampak mulai berwarna kuning kecoklatan, kita bisa masukkan potongan cabai merah dan cabai rawitnya. Ini kita tumis bersama ya, kita aduk-aduk supaya tidak ada yang gosong ya. Kemudian kita bisa masukkan juga daun salam 1 lembar. Kalau memang terlalu lebar bisa dipotong-potong. Juga 2 potong lengkuas ya.
Lengkuas ini kalau orang Jawa bilang atau orang Purwokerto bilang itu Laos teman-teman. Kayak nama negara aja ya, Laos. Nah setelah itu kita masukkan juga rebon ya, rebon atau udang yang kecil-kecil yang dikeringkan. Kemudian kita masukkan garam dan penyedapnya. Kita tumis dan kita aduk-aduk lagi ya. Usahakan sebelum memasukkan parenya semua bahan ini sudah cukup matang ya, atau setengah kering seperti ini. Nah kalau sudah, barulah kita bisa masukkan pare yang sudah kita cuci bersih ya. Sekali lagi dicuci bersih supaya kadar garamnya berkurang dan pahitnya pun sudah hilang. Karena tadi sudah dilumurin garam, bagaimanapun juga pasti tetap ada sedikit rasa asin yang terbawa di pare, sehingga memasak tumis pare ini pun tidak perlu menggunakan garam yang terlalu banyak lagi ya. Tapi silahkan teman-teman cicipin dulu dengan takaran yang saya berikan, kira-kira cukup atau enggak rasa asinnya untuk teman-teman. Oh ya, kalau mama mertua saya membuat oseng pare ini justru lebih hilang lagi rasa pahitnya dengan cara setelah dilumurin garam dan kemudian dicuci bersih, lalu direbus bentar teman-teman di air yang mendidih. Itu kalau cara mama mertua membuat pare yang tidak pahit ya. Setelah pare masuk dan kita masak setengah matang, kita masukkan yang terakhir yaitu gula merahnya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai dengan gula merahnya ini larut ya. Kalau teman-teman ingin oseng parenya kelihatan lebih cantik, teman-teman bisa mengganti gula merah dengan gula pasir ya. Nah ini gula merahnya sudah cukup larut dan sudah matang. Oseng pare kita bisa kita matikan apinya ya. Oh ya, saya suka oseng pare ini yang kering teman-teman. Kalau teman-teman suka yang sedikit lebih basah, bisa masukkan air tadi sebelum memasukkan pare, sedikit saja ya, supaya oseng parenya agak basah. Oseng pare kita sudah matang, kita pindahkan ke dalam piring ya, dan kita siap untuk sajikan untuk hidangan keluarga. Oseng pare ini sangat nikmat disantap dengan nasi putih hangat dan telur ceplok atau telur mata sapi ya, atau bisa juga dengan babat goreng yang empuk, yang resepnya sudah ada di channel ini ya. Silahkan diklik saja linknya ini teman-teman. Buat teman-teman yang tidak suka babat goreng, bisa diganti dengan ayam goreng bumbu kuning yang dibuat tanpa diungkep tapi rasanya empuk dan enak sekali. Ini linknya teman-teman, silahkan diklik saja dan kita belajar bersama untuk memasaknya. Demikian teman-teman, kita sudah bisa membuat oseng pare yang enak dan tidak pahit. Selamat mencoba di rumah dan semoga bisa dinikmati oleh seluruh keluarga. Terima kasih buat kebersamaan kita kali ini ya teman-teman. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu ya sebelum meninggalkan channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan komen, like, dan share buat teman-teman lainnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di masakan Papi Ipan berikutnya. Dadah.